Telkom. Dan pada pagi hari ini telah hadir di tengah-tengah kita membicarakan pada pagi hari ini Dr. Ivan Rizal Sini dan juga Dr. Indra Anwar, dan nantinya ada Profesor Arif Budiono dari IPB. Dan untuk pembukaan saya serahkan kepada moderator kita pada pagi ini, Dr. Taufik Jamaat. Pada Dr. Taufik kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang kami hormati, alhamdulillah senang sekali bisa ketemu pagi ini. Pagi ini kita sama-sama mungkin untuk sharing ya, berbagi pengalaman. Jadi, alhamdulillah pagi ini saya lihat sudah senior-senior, pakar-pakar semua ya, orang-orang yang prominent lah di bidang fertility. Jadi tidak ada salahnya, artinya hal-hal ini kita akan selalu lanjutkan di kemudian hari sebagai sarana untuk saling komunikasi, interaksi antara kita demi meningkatkan pelayanan yang berkualitas di bidang reproduksi. Alhamdulillah pagi ini kami dari Rumah Sakit Bunda mengadakan fertility week ini adalah beberapa rangkaian kegiatan. Yang kemarin ada MOU dengan IPB signing untuk sebagai institut atau salah satu center untuk riset reproduksi. Silakan kawan-kawan yang berminat di bidang penelitian untuk reproduksi bisa bergabung bersama. Kita menjadikan sarana di sini baik di bidang reproduksi maupun fertility serta kegiatan-kegiatan berkaitan dengan ilmiah di bidang reproduksi. Baiklah rekan-rekan sekalian, pagi ini kita sama-sama akan mendengarkan baiklah rekan-rekan yang saya hormati, hari ini kita sama-sama mendengarkan presentasi atau mungkin lebih tepatnya berbagi pengalaman oleh Dr. Indra dan Dr. Ivan. Pertama yaitu tentang stimulasi ovarium pada program IVF oleh Dr. Indra. Kemudian dilanjutkan teknik aspirasi telur dan embryo transfer oleh Dr. Ivan. Kemudian kita akan coffee break. Kemudian dilanjutkan dari Prof. Arif Budiono, optimasi produksi embrio in vitro dalam rangka menunjang keberhasilan program ART. Besar harapan kami forum ini dapat sama-sama membuka wawasan kita bersama, karena kita bergerak dalam bidang pelayanan reproduksi ini, kita sebenarnya butuh jejaring networking ya. Tidak ada kebanggaan misalnya suatu center terlalu leading, terlalu legit tanpa didukung juga oleh center-center lainnya. Kita tahu saat ini di Indonesia ada 16 center yang mungkin sebagian besar tidak aktif ya. Jadi kita harapkan dari Kak Fitri juga kita berharap sebagai suatu payung organisasi dapat memberikan panduan atau guidelines untuk fertility center ini, dan juga untuk klinik-klinik yang mungkin nanti akan berkembang kemudian hari. Karena banyak sekali riset-riset di bidang reproduksi ini yang nanti akan menjawab tantangan bidang masalah-masalah reproduksi di masa depan ya. Seperti bulan kemarin kita ikut kongres endometriosis, itu banyak sekali hal-hal yang memang sebelumnya tidak sempat kita kaji, masalah fertility konservatif ya. Jadi artinya kita selalu menangani kasus-kasus endometriosis dengan melihat dari sisi aspek patologinya saja, tanpa kita melakukan konservatif untuk fertility treatment pasien di kemudian hari. Jadi hal-hal ini kita sebut bisa sebagai kelompok penyayang ovarium lah ya. Kita mulai hati-hati bekerja menawarkan terapi-terapi penanganan ovarium sehingga kita dapat menyelamatkan pasien baik dalam bidang ovarian research-nya. Sehingga kadang-kadang seringkali kita temukan di lapangan, bisa kita di IVF, pasien-pasien dengan ovarian diminished, pasien-pasien yang poor responder, pasien-pasien yang tidak bisa lagi distimulasi ovariumnya karena terapi-terapi kita sebelumnya yang tidak memperhatikan keselamatan terhadap folikel, terhadap ovarian, terhadap korteks ovarium, sehingga kemungkinan pasien untuk mempunyai anak atau hamil dengan mempunyai folikel yang baik itu menjadi berkurang. Walaupun kita tahu bahwa sekarang juga pasien-pasien yang datang ke klinik rata-rata lebih dari 36 tahun ya. Jadi bagaimana kita mengarahkan klinik-klinik atau pelayanan oleh sejawat sekalian
supaya pasien ini cepat dilakukan analisa masalah, cepat dilakukan treatment sehingga pasien tidak telat dirujuk ke center-center untuk fertility treatment selanjutnya yang advance. Jadi hari ini kita membuka wawasan kita sama-sama. Kita tidak ada merasa lebih hebat atau lebih baik. Sama-sama kita berbagi, sharing diskusi di sini. Mudah-mudahan kita pulang nanti hari ini, ya mungkin kita berkorban hari ini, misalnya Dokter Bram, pasien hari ini udah daftar 100 orang, mungkin digeser dulu ke hari Senin, supaya, atau Dokter Pupuh mungkin 150, hari ini terpaksa istirahat dulu. Jadi mudah-mudahan akan dapat suatu hal yang membawa kemajuan buat kita bersama. Demikian pengantar dari kami. Silakan kami lanjutkan pada presentasi pertama dari Dr. Indra. Silakan Dr. Indra. Mungkin sebagian besar sudah paham ya mengenai apa yang akan kita bicarakan. Nanti lebih banyak diskusi. Jadi dalam program bayi tabung tentu umumnya kita memerlukan stimulasi dari ovarium. Itu yang akan saya coba bicarakan apa yang biasanya kita lakukan di klinik Fetus Marula untuk melakukan stimulasi ovarium. Nah ini saya mau mengingatkan saja bahwa problem utama pada wanita adalah umur. Jadi umur memang kita harus sangat memperhatikan karena kita tidak bisa membantu di masalah umur ini. Nah, kita melihat bahwa kemungkinan hamil tentu akan menurun dengan bertambahnya usia. Jadi mulai umur 35 kita lihat sudah sangat menurun. Jumlah telur menurun, kualitas telur juga menurun, dan pada saat itu tidak ada lagi yang bisa kita lakukan. Jadi sebaiknya kita tentu mengobati pasien-pasien untuk bayi tabung itu pada usia yang lebih awal supaya memberikan hasil yang lebih bagus. Nah ini yang sering kita terlambat ya. Slide. Ini kita lihat dengan bayi tabung pun, dengan bayi tabung sekalipun masalah umur tidak bisa kita atasi. Jadi kita tidak bisa lagi berbuat apa-apa kalau umur sudah bertambah lanjut. Ini umur wanita ya. Jadi kemungkinan hamil juga atau kemungkinan lahir bayi yang sehat juga akan menurun. Karena tujuan utama bayi tabung tentu bukan kehamilan tapi kelahiran bayi yang sehat. Jadi ini yang harus kita ingat benar-benar. Jangan kita bertele-tele menangani pasien-pasien fertilitas supaya kalau dia perlu masuk bayi tabung, dia masuk pada saat yang tepat. Nah untuk stimulasi ovarium itu filosofinya tentu umumnya kita merangsang untuk satu telur, tumbuh satu telur ya, disebut induksi ovulasi ya. Kadang-kadang kita memerlukan lebih dari satu telur sampai 3 telur, ini biasanya untuk inseminasi. Nah itu kita memerlukan lebih dari satu telur tapi tidak perlu terlalu banyak telur. Dan kadang-kadang kita memerlukan banyak telur. Ini umumnya pada program bayi tabung. Yang banyak itu ya tentu jangan terlalu banyak, kayak 8, 12 idealnya, karena terlalu banyak juga ada bahayanya. Nah ini filosofinya sebenarnya dari stimulasi ovarium, makanya istilahnya stimulasi ovarium. Nah, ada beberapa cara untuk merangsang yang kita sebut induksi ovulasi atau kita sebut super ovulasi. Tapi yang umumnya kita pakai dalam program bayi tabung kita sebut kontrol. Jadi dikontrol ovulasi, hiperstimulasi tapi terkontrol. Ini yang mungkin akan lebih banyak kita bicarakan dalam hari ini ya, bicara hari ini. Slide. Nah ini tujuan dari stimulasi ovarium tentu merangsang monoovulasi, itu tujuan pertama. Tentu pada kasus-kasus yang tidak ada ovulasi biasanya, atau kita merasa lebih banyak telur karena kita membutuhkan lebih banyak telur, multiple ovulasi. Ini bisa pada IUI atau pada bayi tabung khususnya. Ini tujuannya saja. Nah tentunya obat-obat yang kita pakai idealnya tentu ada memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu supaya pemakaiannya tepat ya. Tentunya tentu harus sesuai dengan tujuan dan stimulasi, side effect-nya harus kurang ya. Seperti pembentukan kista mungkin, hormon withdrawal, komplikasinya harus minimal. Seperti yang paling kita takuti kan komplikasi adalah sindroma hiperstimulasi ya. Jadi obat-obat tertentu cocok untuk protokol tertentu menghasilkan kehamilan. Tentunya kita berharap hamil pasien, bukan sekedar telurnya tumbuh tapi hamil dan aman buat embrio. Kalau bisa gampang penggunaannya, jadi gampang dipakai oleh pasien ya kan. Nah kalau murah, nah ini kadang-kadang tentu maunya murah ya, tapi nggak seluruhnya bisa. Tapi kalau bisa yang murah kita pakainya. Slide. Jadi stimulasi ovarium ini sangat tergantung pada berbagai faktor ya. Tentu penyebab dari ovulasinya, misal polikistik ovari, itu juga memerlukan teknik tersendiri. Nah ini yang paling penting nih, ovarian reserve. Jadi kita harus mampu menilai ovarian reserve sebelum kita melakukan stimulasi. Tentu jenis-jenis obat, apakah oral, apakah injeksi,
macam-macam, ada rekombinan, non rekombinan, dan protokol-protokol stimulasi dan tentu dosis. Ini yang akan menentukan keberhasilan dari suatu stimulasi. Slide. Nah ini untuk mengingat saja bahwa pertumbuhan folikel itu ada 2 fase sebenarnya. Ini yang fase initial recruitment ini dia tidak tergantung pada gonadotropin, jadi dia independen ini. Ini kita tidak bisa melakukan apa-apa pada tahap ini. Kita tidak bisa melakukan manipulasi karena dia tidak respon terhadap gonadotropin. Walaupun sekarang diketahui dia respon terhadap testosteron di daerah sini ya. Sehingga kadang-kadang kita bisa pada kasus-kasus poor responder kita berikan testosteron dengan harapan primary folikelnya ini bisa tumbuh menjadi folikel antral ya. Nah ini fase yang umumnya kita bisa lihat di sini. Ini yang fase dependent terhadap gonadotropin. Ini biasanya waktu haid kita sudah bisa ukur yang kita sebut folikel antral. Umumnya antara 2 sampai 6 mili itu folikel antral bisa kita ukur. Nah itu yang harus kita harus punya kemampuan untuk melihat folikel antral, untuk mengukur folikel antral, baru kita bisa menentukan apakah pasien ini layak stimulasi atau tidak. Ini antara lain ya. Right. Nah ini kita lihat folikel antral, dia sebelumnya dia tumbuh tanpa bisa kita manipulasi. Kita baru bisa manipulasi di sini karena di sini memerlukan hormon gonadotropin. Baru masuk ke fase preovulasi, baru nanti secara alami hanya 1 yang akhirnya akan tumbuh dengan proses alami dengan adanya perubahan hormonal ya. Right. Nah ini kalau stimulasi ovarium, mekanisme ini yang kita hambat. Kita hambat mekanisme ini. Jadi proses atresianya ini kita hambat karena slide terus lanjut. Karena kita memberikan gonadotropin secara kontinu dari luar. Jadi efek negatif feedbacknya tidak terjadi sehingga folikel banyak yang bisa tumbuh sehingga terjadi motivasi folikel. Nah inilah yang kita manfaatkan dalam stimulasi ovarium. Slide. Nah ini umumnya pertumbuhan folikel itu kita masih menganut two gonadotropin teori ya. Jadi ada sel TK yang mengubah kolesterol menjadi androgen dengan bantuan LH dan sel granulosa mengubah testosteron menjadi estrogen. Tapi ternyata sekarang diketahui bahwa di fase di sel granulosa juga ternyata ada reseptor LH. Dulu ya, ini belum diketahui, tapi ternyata pada mid folikuler itu LH juga diperlukan untuk pertumbuhan folikel yang bagus. Makanya kadang-kadang dalam protokol simulasi kita kadang-kadang memberikan LH pada mid folikuler pada kasus-kasus tertentu. Kalau LH-nya memang kita juga berkurang. Slide. Jadi memang harus diperlukan FSH dan LH untuk pertumbuhan folikel yang bagus, untuk menurunkan sekresi estradiol yang bagus. Tidak bisa hanya FSH sendiri. Ini dasarnya. Slide. Ini kita lihat tadi ya, kolesterol diubah di sel TK menjadi testosteron, kemudian di granulosa akan diubah menjadi estradiol terutama ya, nantinya juga progesteron. Ini dengan bantuan hormon FSH, tapi LH juga ikut berperan di sini. Slide. Jadi ini FSH dan LH berperan bersama dalam pertumbuhan folikel. Ini yang kita sifat-sifat ini yang kita manfaatkan dalam protokol stimulasi. Jadi kita sebenarnya meniru yang alami, hanya kita booster gitu. Slide. Nah, strategi stimulasi ovarium itu umumnya kita sebut induksi ovulasi. Ini umum pada kasus-kasus anovulasi misalnya. Dan yang pada bayi tabung, inseminasi juga termasuk. Ini umumnya kita melakukan ini kontrol. Kita sebut kontrol hiperstimulasi. Slide. Ini induksi ovulasi ya, merangsang satu folikel. Slide. Nah ini yang super ovulasi, beberapa folikel. Slide. Nah ini yang kita lakukan di bayi tabung. Jadi kita tidak hanya melakukan stimulasi, tapi kita kontrol pertumbuhannya. Kita cegah supaya jangan terjadi ovulasi spontan walaupun sudah prematur dengan memberikan obat-obat. Jadi semuanya timing ovulasi juga kita atur. Itu makanya disebut sebagai kontrol. Slide. Nah ini obat-obat untuk mengingatkan saja. Kebanyakan obat-obat yang kita pakai adalah obat-obat yang mengandung FSH LH. Tapi sekarang umumnya kita pakai obat-obat yang mengandung